Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Apakah Anda tahu banyak perusahaan yang melakukan improvement, tapi setelah mereka membuat program improvement, mereka timbulnya frustasi. Kenapa itu bisa terjadi? Oke, kita cari tahu penyebabnya apa. Kalau kita bicara improvement, gini ya. Kalau kita bicara improvement, terkadang di banyak perusahaan berpikirnya improvement itulah bagaimana kalau kita melakukan sesuatu itu menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan hari kemarin. Setuju. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa pada saat mereka akan melakukan improvement, timbul frustasi yang berkepanjangan. Wah, kayaknya kita nggak bisa improvement nih. Maka yang kita harus pastikan di dalam organisasi kita, terkait dengan kinerja perusahaan kita adalah, kita harus menganalisa apakah yang kita akan melakukan improvement ini sudah di-study dengan statistik. Contoh yang paling mudah adalah misalnya kalau kita bicara terkait dengan bagaimana kita mengimprove kinerja terkait dengan internal performance proses, atau kita bicara misalnya reject in proses saja. Kita mau meningkatkan nih yang sebelumnya reject kita pada limit angka misalnya 2%, terus kita mau turunkan menjadi ke 1%, artinya kita ada improve di situ sebesar 1%. Tapi kenapa tidak bisa kita laksanakan? Maka yang harus kita kenalin dulu lah bagaimana kita menganalisa data itu dengan statistik. Nah, pada saat kita menganalisa data itu dengan statistik, harusnya kita akan mendapatkan dua kesimpulan besar terkait dengan apakah kita bisa melakukan improvement atau tidak. Mungkin sahabat Ratama pernah mengenal istilah apa yang disebut dengan common cost dengan apa yang disebut dengan special cost, ya. Kalau kita bicara common cost dengan special cost, maka dalam pikiran kita, disitulah kita akan tahu, oh, kalau kondisinya seperti ini, kita bisa improvement, kalau kondisinya seperti ini, kita tidak bisa improvement. Kita coba bahas dulu apa yang disebut dengan special cost, apa yang disebut dengan common cost. Satu proses, ya, kita bisa melakukan improvement itu pertama kali dia harus dalam kondisi in control dan acceptable. Jadi kalau misalnya kita buat control chart, misalnya seperti ini, ya, ini kita punya control chart. Ya, di sini kita akan ada garis-garis. Di sini adalah yang disebut dengan upper spec limit, yaitu USL. Ya, ada di sini adalah lower spec limit. Di sini adalah UCL, upper control limit. Di sini adalah lower control limit. Di sini adalah misalnya X bar kita, misalnya kayak gitu. Nah, proses kita analisa dulu nih, apakah kita bisa improvement. Dari data itu kita bisa lihat harusnya dia in control dan acceptable dulu. Nah, kalau kita punya data di sini, ya, kita punya data di sini, misalnya kayak gini, ya, punya data begini, dia ada di sini, misalnya kita punya data gini, ya, dia in control, tapi tidak acceptable. Kenapa? Dia di luar daripada upper control limit kita. Atau bisa juga dia datanya ada di sini, ya, dia datanya ada di sini, dia in control, tapi not acceptable juga. Kenapa? In control karena dia stabil tuh prosesnya, ya. Tapi dia tidak menuju titik tengah, artinya dia tidak acceptable gitu secara kontrol prosesnya. Begitu juga dengan yang di bawah ini. Ada juga nanti kita punya proses, ya. Nah, begini nih, gitu ya. Ini artinya apa? Not in control tapi acceptable. Dia ada di dalam control limit ini, tapi dia tidak bisa diprediksi. Berarti not in control tapi acceptable. Tapi nanti ada lagi data, dia itu datanya bisa di sini, dia bisa begini atau begini, begini. Nah, kalau kita lihat yang warna biru ini, not in control, not acceptable. Kenapa? Dia di atas UCL atau di bawah daripada LCL itu sendiri. Maka proses yang bagus itu adalah dia adanya di tengah. Harusnya data kita itu adanya di sini. Ini tadi yang X rata-rata. Dia harusnya ada di tengah sini nih. Nah, ini yang disebut dengan in control dan acceptable. Nah, kalau proses kita sudah in control dan acceptable, maka kita bisa improve. Tapi kalau dia belum, maka kita akan susah. Kenapa? Kalau seandainya dia in control dan acceptable, kita akan bisa menyimpulkan apakah itu lebih kepada common cost. Tapi kalau dia misalnya not in control, apalagi not acceptable, berarti bisa jadi dia lebih banyak kepada bicara special cost. Nah, di banyak perusahaan dia posisinya adalah seperti ini nih.
in control, not acceptable. Ini terjadi adalah apa? Memang proses kita tuh sudah nggak bisa lagi diimprove. Dari sisi teknologi kita harus rubah, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin juga dari sisi parameter-parameter yang lainnya yang kita tidak bisa rubah karena terkait dengan masalah dibuatnya di mana mesin kita dan sebagainya. Sehingga pada saat kita ingin melakukan improve tadi dari 2% misalnya menuju ke 1% misalnya kayak gini, kita nggak bisa melakukan improvement itu. Kenapa? Karena teknologi kita ini hanya bisa menghasilkan ya defect itu paling rendah 2% gitu. Nah, artinya apa? Kalau sudah 2%, ya artinya proses kita itu sudah in control, acceptable di 2%, tapi pada saat nanti kita mau improve ke 1%, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena lebih banyak penyebabnya adalah common cause. Ini sudah bicara nanti manajemen yang harus ngambil keputusan bahwa kita lebih banyak common cause. Jadi kalau seandainya Bapak mau improve, ya udah nggak bisa gitu ya, nggak bisa lagi. Ibaratnya kita punya mobil, cc-nya cuma 2000 gitu ya, terus kita mau improve lagi torsinya menjadi lebih besar dan sebagainya, ya udah nggak mungkin. Kenapa? Karena memang besar daripada kapasitas mesin kita itu ya cuma 2000 cc. Jadi kalau mau diganti, mau di-upgrade, maka kita harus rubah dulu nih teknologinya. Bagaimana dia bisa mencapai torsi yang kita inginkan, berarti kita ganti 2000 itu menjadi 2500 dan seterusnya. Kira-kira logikanya kayak gitu. Tapi kalau dia special cost, jelas kita akan improve-nya seperti apa. Karena kita kan sudah dapat nih apa saja permasalahannya yang timbul dari 5M, 1E atau 1I-nya gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu teman-teman, supaya improvement kita ini bisa terukur dan teman-teman tidak frustasi pada saat melakukan improvement kenapa tidak tercapai, maka pastikan dulu bahwa proses kita itu benar-benar in control dan acceptable, dan kita bisa menjudgment bahwa proses yang kita sudah lakukan ini lebih banyak bukan common cost tapi special cost, atau minimal ya meletakkan special costnya itu lebih kepada di sini dia in control dan acceptable, maka itu akan lebih baik. Tapi kalau dia sudah masuk kategori common cost, larinya memang mesin kita maupun seperti itu, maka kita agak susah melakukan improvement kecuali mengganti teknologinya. Oke teman-teman, jadi sudah tahu ya, jadi jangan frustasi pada saat kita sudah tahu bahwa itu mesin kita masuk kategori penyebabnya common cause. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.